an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita masih melanjutkan bab tentang doa-doa, dan di sini dalam beberapa bab atau tema bahasan di Sahih Bukhari ini banyak seputar tidur, ya. Cukup banyak bab bahasannya karena memang banyak juga dalil-dalil atau sunnah adab yang Nabi ajarkan di seputar doa, bahkan praktik-praktik tidurnya. Yang akan kita bahas pada subuh kali ini, babu wad'il yadil yumna tahtal khoddil yumna, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Mungkin seperti begini ya. Jadi kalau bahasa saya kemarin ketika itikaf lah, Nabi gitu make bantal nyunahna cetek gitu. Nya pegal we. Ya. Dan ini menguatkan hadis yang kemarin dari Al-Bara, ya, bahwa Nabi yang doa panjang, bahwa Nabi SAW tidur itu ala syikil aiman, berbalik ke sebelah kanan. Nah, jadi bantalnya itu ini lengan kanannya. Saya tahu begini dulu bapak saya tahki cenah Nabi mah sarete. Nah, begini. Duka begini, kalau begini nggak mungkin karena tangan kanan kan. Ya, kalau gini telapak, ini tangan berarti segini. Hikmahnya agar tidur tidak terlalu pulas. Ya, tapi dah urang mah nya ieu pegel kayak ganti balik. Anggernya tibrak-tibrak ini. Dalilnya dari Hudzaifah radhiyallahu an qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur di waktu malam atau naik ke pembaringannya di waktu malam, wa do'a yadahu tahta khottihi, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Di riwayat Bukhari yang ini memang tidak disebutkan kanannya, tapi di riwayat lain, di sanad yang lain, yang hadisnya masih Hudzaifah, cuma diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu jelas disebutkan wa do'a yadahu tahta khoddihil aiman. Ya, jadi sebelah kanan, sebelah kanannya disebutkan. Tsumma yaqulu, kemudian beliau membaca Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Wa idza staiqadha, dan apabila beliau bangun beliau berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah dibangkitkan. An-nusyur. Di riwayat Bukhari Muslim ini ada variasi ya doa bismika ini. Ada yang Allahumma-nya di awal seperti di sini Allahumma bismika amutu wa ahya. Ada juga bismikanya dulu, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada juga nggak pakai Allahumma, bismika amutu wa ahya. Dan ada satu yang ahya dulu, bismika Allahumma ahya wa amut. Ya. Tapi itu boleh, cuma tidak banyak sanadnya. Yang banyak itu amutu dulu, lalu ahya. Ya. Karena memang kita mau tidur, jadi amutu dulu. Wa ahya, dan nanti bangun. Beda kalau bangun, ahyana ba'dama amatana. Jadi ahyana itu menghidupkan, amatana sesudah mematikan, itu sesudah tidur.
Dan dzikir mati dan hidup ya dekat dengan tidur ini sebagaimana kemarin doa yang Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Kata Nabi SAW, kalau dia mati dalam keadaan fitrah, yang disunnahkan wudhu sebelum tidur. Kenapa? Karena memang secara umum yang namanya tidur itu biasanya mengantarkan pada kematian. Rata-rata orang meninggal itu di waktu tidur, ya, atau bukan pingsan koma gitu ya. Terlebih di Al-Quran sendiri ya, Allah mengajarkan di surat Az-Zumar surat 39 ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa, mewafatkan ruh ketika matinya dan ketika dia tidak mati dalam tidurnya. Nah, jadi di sini tidur dan mati itu sama, yatawaffa, diwafatkan. Bedanya fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Yang mati itu ruhnya dipegang terus, tidak dilepaskan. Jadi baik yang mati yang tidur samanya apa? Yumsiku, ditahan oleh Allah ruhnya. Nah, yang mati itu tidak dilepaskan lagi. Tapi kalau yang hidup, wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dilepaskan lagi sampai nanti ada waktu yang sudah ditentukan, yaitu kematian. Ini nanti juga ada zikir ya yang akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Bismika Allahumma wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka sholihin. Ini juga terkait doa sebelum tidur ya. Jadi kalau engkau menahan ruhku, sayangilah, kalau engkau melepaskannya, jagalah. Nah, jadi sebuah kesadaran bahwa ketika kita tidur itu hakikatnya sama dengan mati karena ruhnya ditahan. Tapi tidak boleh dijadikan dalih kita kesiangan ya, karena Ali bin Abi Thalib pernah pakai fikih ini ketika digedor oleh Nabi ya. Ala tusollian, kata Nabi, itu malam ya, bukan subuh. Kalian berdua tidak sholat ya, jadi nyaminan tunanya anaknya dicarekan. Ali menjawab dengan ini, anfusu nabiyadillah, bukankah ruh kami ketika tidur ada di tangan Allah? Kalau Allah mengendaki ya melepaskan, jadi bangun cina gitu. Kalau kami tidak bangun ya karena Allah tidak melepaskan. Nabi langsung memukul pahanya dan membaca ayat surat Al-Kahfi, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dasar jelema loba alasan gitu sambil marah ya. Manusia banyak alasan, banyak membantah ya. Jadi tidak boleh kemudian ini dijadikan dalih kalau kita kesiangan ya karena Allah tidak membangunkan ya, Allah tidak melepaskan ruh kita. Tidak demikian. Urusan bangun itu bagian dari ibadah, jangan nyalahkan Allah. Urusan amal soleh itu jangan disalahkan ke Allah. Amal soleh, amal jelek itu semua tanggung jawab kita. Jadi kalau kita kesiangan karena kitanya yang nggak bangun. Masalah melepaskan kan tadi jelas, ila ajalim musamma. Allah itu pasti akan melepaskan kalau belum ajalnya. Cuma masalahnya urangna daek hudang teu gitu. Kitanya siap bangun atau tidak. Nah itu ya, jadi dengan zikir ini mengingatkan kita bahwa sebelum tidur ya kita diingatkan dengan kematian. Ini juga yang jadi dalil ya kemarin masa-masa iktikaf
Nabi menghidupkan malamnya. Maksud menghidupkan itu berarti tidak mematikan. Maksud tidak mematikan itu berarti tidak tidur. Ya, meski boleh tentunya karena sunat hukumnya. Kemudian babud doa idzan tabaha minal lail. Doa apabila bangun di waktu malam. Ini ada dua hadis Ibnu Abbas, dua-duanya panjang, kita bahas satu dulu. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala bittu inda Maimunah. Saya bermalam di rumah bibiku Maimunah. Maimunah bintil Haris, ibu Ibnu Abbas juga namanya saya lupa lagi, sama bintil Haris. Jadi ibunya Ibnu Abbas dengan Maimunah adik kakak. Maimunah istri Nabi. Ya. Jadi aku bermalam di rumah Nabi ketika giliran di Maimunah. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berdiri. Fa'ata hajatahu, beliau qada hajat, bangun ya. Fa ghasala wajhahu wa yadayhi tsumma nama. Kemudian beliau mencuci wajahnya dan tangannya, kemudian tidur. Maksudnya beliau wudu ya. Jadi ini menguatkan hadis yang kemarin. Kemarin kan qaul, sabda Nabi menganjurkan. Kalau ini fi'il ya, pekerjaan. Jadi bukan hanya menganjurkan, Nabi juga mengamalkan. Tsumma qoma, kemudian bangun di tengah malam. Fa'atal kirbah, Nabi datang ke kirbah. Kirbah itu wadah air. Fa'atlaqa shinaqaha, Nabi kemudian membuka tutupnya. Tsumma tawaddu'a wudu'an baina wudu'aini, kemudian beliau berwudu satu wudu di antara dua wudu. Apa maksudnya? Lam yukthir wa qad ablaghu, tidak banyak tapi cukup sempurna ya. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, jadi tidak tathlith, tidak tiga-tiga, mungkin dua-dua atau satu-satu. Jadi mencuci tangan satu kali, kumur-kumur satu kali atau dua kali, tidak sampai tiga kali. Ini juga jadi dalil ya, meskipun tidur itu tidak mutlak membatalkan wudu, bangun tidur ya wudu lagi ya. Apalagi ini bangunnya di tengah malam. Fakumtu fatamattaitu karahiyata an yaro anni kuntu attaqi. Aku pun ikut bangun, tapi aku senyap-senyap karena takut beliau tahu aku mengikutinya. Fatawaddu'tu, aku ikut wudu. Faqoma yusolli, lalu Nabi berdiri sholat. Ibnu Abbas, karena memang di hadis yang lain pernah kita tuliskan judulnya di Buletin At-Taubah, seorang anak yang ingin sholat malam seperti Nabi. Ini usianya masih 9-10 tahun ya. Ada riwayat lain sekitar 12 tahun ya, berarti mau anak sanawiyah lah, kelas 6 SD. Jadi dia nanya ke bibinya, kapan Nabi di sini? Naon gitu jam gitu. Ibnu Abbas menjawab, ingin sholat malam seperti Nabi. Jadi budak nih ya, disayang sholat tahajud. Orang boro-boro budak sholat tahajud, sholat subuh gehese ke masjid. Ibnu Abbas sampai begitu. Dan dia karena tidak ingin ketahuan oleh Nabi, senyap-senyap. Ketika Nabi sholat, baru fakumtu an yasarihi, aku sholat di sebelah kiri Nabi. Fa'akhadha biudhuni, langsung dijewer ya, ada budak ieu. Fa'adaroni an yamini, dipindahkeun ka katuhu ya, ke kanan. Jadi ini menunjukkan bahwa posisi yang berjamaah berdua, imam harus sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Cuma memang nanti beda fikih, apakah sebelah kanan makmum itu rata mutlak atau mundur sedikit ya. Ada yang mengatakan rata mutlak, ada
Saya mengatakan mundur sedikit. Kenapa mundur sedikit? Karena prinsipnya makmum tidak boleh sama dengan imam kan. Ya. Mundur sedikit. Dua-dua fikih itu hemat saya bisa diamalkan. Meski saya pribadi lebih setuju yang sejajar saja karena disebutkan sebelah kanan, ya mafhum yang mudahnya sejajar sebelah kanan. Dan ini jadi dalil sholat tahajud berjamaah boleh. Cuma memang Nabi tidak pernah menganjurkan, tidak pernah mengajak. Bukan hanya tahajud, tarawih juga Nabi nggak pernah mengajak. Tidak pernah, bukan tidak pernah, tidak sering atau tidak menganjurkan. Kalau tidak pernah, yaitu ketika Nabi itikaf tanggal 23, 25, 27. Nah yang 27-nya Nabi membangunkan keluarganya supaya ikut tarawih bareng di masjid yang sampai subuh itu. Tapi di malam-malam lainnya termasuk hadis tarawih yang terkenal, malam ke-1, ke-2, ke-3 ya, lalu malam ke-4 Nabi tidak keluar. Nabi enggak mengajak. Cuma sahabat saja ikut. Ya, kalau dibilang tahajud berjamaah bid'ah, sama, tarawih berjamaah juga bid'ah, cuma bid'ah hasanah. Tidak dianjurkan. Jadi kalau kemarin di masa Covid ya, dianjurkan di rumah, ya memang itu yang idealnya di rumah ya. Kecuali kalau itikaf, masa itikaf di rumah ya. Tapi bukan berarti tarawih di rumah selalu lebih baik. Kata Ibnu Hajar, tergantung situasi. Kalau Bapak ya, istilahnya siapa ya yang posting itu, Ustaz Abu Roban itu siapa ya, daripada jadi imam abal-abal ya, imam bohongan di rumah, kita belum layak jadi imam, maksakan di imam jadi imam gitu. Lebih baik bermakmum kepada imam yang sudah terstandar ya, sesuai sunnah ya. Bagi tergantung ya, mungkin bagi seseorang lebih baik di rumah, tapi mungkin juga lebih baik ikut berjamaah tarawih di masjid, tergantung orangnya. Fatata'ammat sholatuhu 13 rakaatan. Sempurnalah sholatnya 13 rakaat. 13 rakaat itu pastinya 2 rakaat iftitah ya. Apa bedanya 2 rakaat iftitah dengan yang 11? Yang iftitah itu disebutkan dalam hadisnya itu Nabi memperingkasnya ya. Urang mah dari ringkas kabeh. Jadi nggak ada bedanya. Nabi meringkasnya ya. Jadi yang 2 rakaat iftitah itu sebentar. Nah sisanya yang 2 rakaat yang sampai 11 itu lama. Seperti disebutkan oleh Aisyah, falatas al an husnihinna wa tulihinna. Artinya ini Ibnu Abbas, si anak kecil yang ajaib ini ya, yang soleh, dan kemudian nanti didoakan kan. Karena Nabi terenyuh melihat anak kok kelas 6 SD sudah ingin tahajud lama, dan dia ikut lagi. Kan kalau anak saya nya loba ngagolerna. Ini Ibnu Abbas ikut sampai tamat sholat tahajud lama. Saking nyaahna ku Nabi dipeluk dan didoakan. Allahumma alimhul kitab, Allahumma alimhul kitab wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia kitab dan ajarkanlah kepada dia tafsir. Maka dalam sejarah sahabat, majelis Ibnu Abbas itu paling banyak muridnya dibanding Ibnu Umar, dibanding Ubay bin Ka'ab, karena berkah doa Nabi ya. Ibnu Abbas ini kalau sekarang ketua MUI-nya, beliau nggak pernah jadi khalifah ya, meski nanti ada dinasti Abbasiyah keturunannya ya, nggak pernah jadi pejabat. Beliau memenangkan ketua MUI ya. Majelisnya selalu paling banyak. Bukan hanya majelis tafsir, bahkan juga majelis fikih. Jadi fikih Ibnu Abbas itu terkenal. Jadi sejak usia kecil beliau tamat sholat 13 rakaat berjamaah dengan Rasul. Tsumma toja'a, kemudian Nabi berbaring. Fana mahatta nafaho, Nabi tidur sampai mendengkur.
Wa kana idza nama nafakha, memang Nabi kalau tidur selalu mendengkur, ya. Gak perlu kemudian ini sunnah yang tidak mendengkur berarti bid'ah. Ini kan bagian dari ghorizah, ya, insting manusiawi, ya. Kayak Nabi berjalan seperti turun dari atas begini kan. Nabi mah pantas jangkung badag mun urang kieu pun jiga nu sombong, ya. Tapi silakan saja kalau ada orang yang begitu karena niatnya sunnah, silakan urang tong suudon si eta mah. Lumpang teh menibalaga jangan. Mungkin dia niatnya ingin seperti Rasul, ngan teu kaawakan unggul. Tidur juga, ya, kalau ada yang tidur mendengkur, ya, jangan protes, itu sunnah Rasul. Fa'adzanahu Bilal bisolah, lalu Bilal adzan salat. Fasalla walam yatawaddo, beliau lalu salat dan tidak berwudu. Jadi udah salat tahajud, ada jeda, Nabi tidurnya sampai mendengkur, ya. Udah gitu lalu ada adzan salat subuh, Nabi salat subuh dan tidak berwudu lagi. Ini jadi dalil bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Acara Nabi mah tidurnya sebentar, terserah sebentarnya pokoknya nepikeun kangorok, ya. Kalau mendengkur itu berarti tidurnyaan, ya. Tidur dan tidak berwudu lagi. Salat, ya, dan tidak berwudu lagi. Wa kana yaqulu fi du'aihi. Nah, beliau berdoa, ya, ini doanya sudah kita tulis di grup WhatsApp atau di link Facebooknya, ya, sudah dikirim. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa ja'al li nuran. Ini riwayat yang ini. Saya biasa baca yang riwayat yang lengkapnya. Yang di sini juga di Fathul Bari Ibnu Hajar sebutkan. Kalau yang lengkapnya, yang ini juga boleh, ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuro wa fi lisani. Di sini nggak ada. Wa fi lisani nuron, wa fi sam'i nuron, wa fi basori nuron, wa ja'al min baini yadayya, depan nuron, wa min khalfi, belakang nuron, wa an yamini, kanan nuron, wa an shimali, nuron, kiri, wa min fauqi, atas, wa min tahti, bawah nuron. Nah, ini yang enggak ada di sini, wa ja'al fi nafsi nuron, ya, berikanlah dalam jiwaku nuron, wa a'zim li nuron, dan perbesarlah nuron, itu cahaya itu. Jadi kita memohon cahaya itu hidayah, ya. Allahu nurus samawati wal ardh, surat An-Nur itu dijelaskan di ayatnya. Allah nurus sama, maksudnya yahdillahu li nurihi mayyasha. Yang dimaksud cahaya itu adalah hidayah. Kita memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah dalam hatiku nuron. Tanwin di sini kata Imam Al-Kirmani li ta'zim, cahaya yang besar, hidayah yang banyak. Jadi bukan cahaya yang biasa-biasa, nu cang pisan. Dalam hatiku cahaya, dalam lisanku cahaya, dalam telingaku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Pokoknya semua kehidupan kita, termasuk dalam diri. Jadi yang di luar, yang di dalam, penglihatan, ini semuanya kita memohon bercahaya, semuanya hidayah. Dan ini dibaca dibangun tidur setelah sholat tahajud, ya. Ini riwayatnya ada banyak. Ada yang menyebut fi sujudihi, dalam sujud. Ada yang menyebut hina faragha min sholatihi, ketika selesai sholat tahajud. Ada yang menyebut yusolli faqada sholatahu yuthni, jadi beres sholat langsung dikir. Boleh, ada, bukan boleh, memang banyak, ya, hadisnya. Beres sholat tahajud dikir. Ada juga ketika Nabi berjalan menuju sholat subuh, ya,
Ya memang Nabi mah dekatnya dari mihrab mungkin ke tempat mengimami, Nabi baca ini. Kesimpulannya kata Ibnu Hajar, berarti antara sholat tahajud menuju sholat subuh. Boleh Bapak baca di sujud terakhir, boleh Bapak baca di sebelum salam, boleh sesudah salam, pas dzikir, boleh ketika menuju ke sini ya, ke masjid sholat subuh, baca doa ini. Silakan dihafal ya. Lebar lah ya doa yang Nabi ajarkan itu, doa sapu jagat ya. Beda dengan kita, orang mah ngadoa teh kan gustinya abdi hayang boga duit sakit itu recehan ya, ini lebih dari recehan nih, memiliaran ya. Nuron tuh tidak ternilai. Sayang kalau Nabi mengajarkan satu doa lalu kita tidak mengamalkannya, seolah-olah tidak butuh ke Allah, berarti takabur. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ya kalau hese apal mah lain soal, tapi kade hese apal deh karena kita enggak mau menghafalnya. Sok apalkeun lah da ieu lain surat Al-Baqarah ya. Silakan nanti dibaca di rumah. Sudah ada doanya, dan praktikkan dengan sholat tahajudnya, beres tahajud atau di sujud terakhir atau menuju ke masjid ya, mau sholat subuh baca doa ini. Baik, sebelum diakhiri kita baca sama-sama, saya satu kali, Bapak-bapak satu kali. Yang ada di sini sajalah yang sederhana. Allahumma ja'al fi qalbi nuron, mangga. Wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, waj'al li nuran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.